Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwandi, mahasiswa pasca Magister Hukum semester 1 Universitas Islam Indragiri. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya terkait hukum laut Indonesia. Laut beserta segala isinya merupakan aset strategis yang sangat vital bagi bangsa Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial maupun geopolitik. Indonesia memiliki total yurisdiksi nasional seluas hampir 7,8 juta kilometer persegi yang mencakup 1,9 juta kilometer daratan, 2,8 juta kilometer persegi perairan Nusantara, Archipelagic Water, 0,3 juta kilometer perairan teritorial laut, serta 2,7 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif ataupun ZEE. Dengan cakupan wilayah laut yang begitu luas, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan maritim dunia yang mampu berperan signifikan dalam perekonomian global. Beberapa sektor yang dapat dimanfaatkan berdasarkan potensi ekonomi perairan Indonesia: perikanan, tangkap dan budidaya, industri bioteknologi laut, pertambangan dan energi laut, pariwisata bahari, transportasi dan logistik laut. Tantangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, overfishing ataupun penangkapan ikan yang berlebihan, kerusakan ekosistem laut, pencemaran laut, perusakan terumbu karang, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, keterbatasan infrastruktur dan teknologi, pelabuhan, kapal, teknologi penangkapan dan pengelolaan hasil laut. Peraturan Perundang-undangan Pembangunan Kelautan Nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif ataupun ZEE Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan ANGLOS, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Lembaga Otoritas Penegakan Hukum di Perairan Laut Indonesia dalam usaha untuk meningkatkan koordinasi kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia termasuk ZEE, Badan Koordinasi Keamanan Laut Bakorkamla dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama antara Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung pada tahun 1972. Keanggotaan dari badan koordinasi ini terdiri dari perwakilan dari TNI Angkatan Laut, Polri, Bea Cukai, Departemen Kehakiman, dan Jaksa Agung. Sistem penegakan hukum di perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia menjalankan dua kegiatan penegakan hukum di laut, yaitu pengawasan atau patroli laut, Sea Patrol, pengintaian atau pengamatan dari udara, Maritime Surveillance. Fokus dari pengamatan udara yaitu seluruh perairan Indonesia, termasuk
alur laut kepulauan Indonesia ataupun ALKI dan daerah ekonomi eksklusif Indonesia. Pengamanan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pasal 51 ayat 1 Anglos 1982 menyebutkan tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 49, negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah. Pasal 47 ayat 6 dan pasal 51 ayat 1 Anglos tentang hak-hak nelayan tradisional untuk melakukan penangkapan ikan yang sudah dilakukan secara tradisional dan turun-menurun atas teritorial suatu negara tertentu ataupun tradisional fishing rights. Pengamanan zona ekonomi eksklusif di Indonesia. Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif, Indonesia yang menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan hak berdaulat dan juridiksinya itu, aparatur penegak hukum dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, untuk menjaga dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di ZEE Indonesia itu, Indonesia harus mempunyai kekuatan armada laut yang dapat diandalkan sehingga kekayaan di zona itu tidak diambil oleh kapal-kapal asing. Sekian presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.